teman-teman, ini adalah salah satu contoh jahitan yang saya sebutkan tadi. Ini jahitan operasi sederhana, yaitu jahitan satu-satu ya, jahit satu-satu. Ini menggunakan benang yang tidak diserap, non absorbable ya, karena jahitan operasi itu ada dua macam, satu jahitan yang diserap absorbable atau jahitan yang non absorbable. Nah, ini salah satu jenis benang non absorbable. Ini contoh aja, ini dari benang silk ya, dari sutra, jadi dia enggak. Nah, setelah kita lihat bentuk lukanya dia kering, jahitannya sudah cukup waktunya ya. Rata-rata buka jahitan itu rata-rata 10 hari ya. Kalau di tangan itu 7 sampai 10 hari, kalau di punggung bisa 10 sampai 14 hari. Kalau di muka lebih cepat, dia 5 hari. Oke. Karena kita juga tahu proses penyembuhan dari luka itu, kita masih ingat ya, ada inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Masanya juga kalau nggak salah itu sekitar 20 hari. Oke, sebelum angkat jahitan standar ya, selalu kita dahului dengan desinfeksi ya. Kita kasih betadin. Setelah kita kasih betadin, karena apa? Ini benang non absorbable ini dia multifilamen. Jadi seperti kalau diperbesar mungkin seperti tambang ya, tali tambang. Jadi kalau kita kasih satu betadin, dia seolah seperti sumbu. Ini ada bagian yang masuk ke dalam kulit, ada bagian yang di luar kulit. Kalau kita oleskan betadin akan ikut meresap ke dalam kulit. Jadi kita setelah kasih betadin, lalu kita kemudian pada pengangkatan jahitan, biasanya kita lihat ujung-ujungnya sini sudah mengering atau belum ya. Kalau ini satu pendelegasian untuk angkat jahitan, kita cek kembali apakah masih ada nanah atau enggak, atau bagian yang merah atau kulit sekitarnya. Kemudian cara mengangkat jahitan, kita menggunakan pinset yang anatomis ya teman-teman. Dia tidak ada gigi, tidak ada bergigi, jadi lebih mudah untuk memegang benang. Kemudian untuk guntingnya juga ini ada gunting khusus, yaitu gunting affecting, gunting angkat jahitan. Dia punya satu gigi ya, jadi untuk mengait tidak dianjurkan menggunakan guntingnya lancip, karena pada saat mengambil benang takutnya dia angkat ke kulit akan menjadi satu trauma. Nah, prinsipnya pada waktu mengangkat jahitan ada prinsip selang-seling. Jadi kita ambil satu, selang satu, selang satu, selang satu, dan seterusnya. Lebih baik anjuran saya pada waktu angkat jahitan, kita lebih baik ngambil ujung dengan ujung sini dengan ujung sini. Oke. Pada saat mengangkat jahitan, ini bagian simpul ya teman-teman. Ini bagian simpul, ini bagian yang tidak ada simpulnya. Kalau bisa pada waktu mengguntingnya jangan di dekat simpul ya. Guntingnya yang berlawanan dari simpul di sebelah sini ya. Contohnya kita angkat satu ya. Ini kita angkat satu, ini menggunakan gunting angkat jahitan setelah didesinfeksi ya. Oke, kita angkat satu. Nah, kenapa kita ambil bagian ujung? Karena pada saat ini sudah didesinfektan ya, kita tarik. Ini kita tekan, kita tarik satu ya. Bedanya apa? Jadi panjang benang yang kita tarik ini tidak terlalu panjang. Misal kalau seandainya kita mengguntingnya di dekat simpul, yang dikhawatirkan simpulnya yang kena ya. Misalkan gini. Oke. Nah, maksud saya kalau mengguntingnya terlalu dekat dengan simpul, kelemahannya satu, yang dikhawatirkan simpul ini tergunting. Kedua, bagian yang di luar ini akan ikut ke dalam ya, bagian yang di luar ini akan ikut ke dalam. Coba kita perhatikan, ini akan ikut ke dalam. Nah, oke kan, dia ikut ketarik ke bagian dalam ya.
Kalau seandainya tadi kita guntingnya di sini, dia tidak ikut. Jadi yang di luar tetap di luar, yang sisa di dalam. Oke, untuk yang kedua, ini adalah satu jahitan operasi juga. Ini yang namanya jahitan belujur, ya, jahitan belujur atau jahitan subkutikuler. Ini operator atau dokter bedah dia menjahitkan mengutamakan kosmetik. Jadi benangnya dijahit zigzag di bawah kulit, ya, dengan dua simpul di ujung luka sama di ujung luka. Sama prinsipnya, sebelum pengangkatan jahitan selalu kita desinfeksi dulu dengan betadine, ya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ini mestinya saya menggunakan benang silak ini. Kalau benang belujur biasanya menggunakan benang non absorbel, maaf ya, benang non absorbel. Biasanya banyak benang-benang yang non absorbel ini, kalau belujur dia menggunakan yang monofilamen. Kalau kita tadi yang jahit satu-satu itu menggunakan benang multifilamen, kalau diperbesar seperti tali tambang. Nah, kalau benang ini teman-teman, ini dia monofilamen, jadi seperti seperti senar pancing, ya. Bahannya sintetis, mungkin kita kenal ada dari polipropilen yang kita kenal dengan benang prolen, kemudian ada benang yang dari polyglycocapron, mungkin teman-teman juga kenal ya, monokril, dan ada juga yang polydiakson atau PDS, ya, mungkin teman-teman tahu. Nah, kalau ini jahitannya dua simpul, berarti kita tinggal tarik salah satu mana yang mau kita lepas. Caranya lebih baik kita cari ke arah distal. Misalkan ini ke arah badan, ini ke arah menjauh. Kita lebih baik ambil yang arah menjauh nariknya. Berarti kita potong yang sebelah ini. Caranya ini salah satu ditarik teman-teman. Jadi ditarik salah satu, ya. Salah satu ditarik. Ini kita gunting di bawah simpul ya teman-teman ya. Kita gunting di bawah simpul. Oke. Setelah putus, ini satu simpul lepas ya. Kemudian ini kita tarik. Kemudian ini kita tarik pelan-pelan ya. Ini kita tarik. Ini setelah lukanya kering ya, tidak ada infeksi. Terus kita tarik. Kita tarik, sini kita tekan. Ya, lepas. Ini benang yang tidak diserap. Dia bentuknya seperti senar pancing. Ya, terdiri dari monofilamen ya. Saya bilang tadi monofilamen lebih licin dia. Jadi kalau ditarik dia licin ya. Sama setelah itu kita desinfeksi lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ini masih sama. Ini jahitan operasi ya, jahitan di bawah kulit ya, subkutikuler. Tapi di sini ada 3 simpul teman-teman. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kadang aneh kenapa kok simpulnya 3. Sebetulnya prinsipnya sama seperti yang 2 simpul tadi. Biasanya ini untuk jahitan yang sangat panjang. Biasanya di bagian paha ya. Biasanya dokter bedah ortoped di bagian paha, fraktur femur misalkan. Jadi karena penjahitannya cukup panjang, dia kalau seandainya ditarik terlalu panjang takutnya putus di tengah-tengah ya. Makanya ini dibuat 3 simpul. Sebetulnya simpul yang di tengah ini hanya pengait aja teman-teman. Jadi setelah lukanya benar-benar sembuh, simpul yang tengah dulu kita lepas ya. Simpul yang tengah kita lepas ya. Oke. Setelah simpul yang kita lepas, ini sebetulnya pengait aja teman-teman. Jadi supaya nariknya tidak terlalu panjang. Jadi ini sudah terbagi 2 ya. Sudah terbagi 2. Nah, sudah terbagi 2. Ini boleh ditarik ke sana, ini boleh ditarik ke arah sana. Prinsipnya sama. Jadi di tengah-tengah itu supaya jahitannya tidak terlalu panjang. Kalau ditarik dari arah satu sisi, dia dikhawatirkan terlalu sulit nariknya. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Ini benang pertama kita half ya, kita half. 1. Oke. Ini bagian yang sini karena tadi tengahnya sudah kita putus. Nah, bagian yang kedua ini yang ke arah ke kiri ya teman-teman ya. Ini juga sama kita buka. Oke.
Sama kan prinsipnya? Itu hanya untuk pada jahitan yang panjang. Jadi si dokter bedah takut kalau soalnya terlalu panjang, nariknya terlalu sulit ya, takutnya putus di tengah-tengah karena ini benang non absorbable. Oke, demikian ini bentuk sistem jahit yang oke teman-teman. Ini untuk jenis jahitan yang berikutnya. Kalau tadi ada 2 simpul, ujung sama ujung, kemudian ada 3 simpul, ujung dan tengah. Nah, gimana kalau seandainya cuma ada 1 simpul, teman-teman? Nah, kalau ada 1 simpul, ini artinya benang ini absorbable, ya. Benang ini diserap. Contohnya kalau nggak salah benang ini monofilamen tapi diserap itu PDS2 ya, yang saya sebutkan tadi diakson. Nah ya, jadi ini polidiakson, jadi dia diserap oleh kulit. Nah, seharusnya benang ini tidak ditimbulkan ke atas pada waktu ini penjahitan zigzag dia ditanam ke arah dalam, tapi ini ada yang model dikeluarkan. Ini tidak perlu dicabut tapi hanya digunting ujungnya saja ya, digunting ujungnya saja, tapi ini harus ditarik dulu teman-teman dari batas simpul ya, ini dari batas simpul kira-kira setengah atau 1 cm. Simpulnya kita tarik ini ya, kita tarik dari batas ini kira-kira 1 cm. Ini kita gunting teman-teman ya, kita gunting, terus sisanya dia akan masuk ke dalam. Di sini masih ada benang teman-teman, di sini masih ada benang, ini sisa ujungnya kita tarik supaya bagian dalamnya ketarik ya, kita gunting, dia ikut narik ke dalam. Nah, bagaimana sisa yang di dalam? Dia akan diserap. Oke, seperti biasa kita kasih betadine.